Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Doa saya hari ini bagi kita semuanya, kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi kita, sukacita dan damai sejahtera. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yang tertulis dari surat Rasul Paulus ke Jemaat Roma pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 25. Demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, maka Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, jika kita mau belajar beriman dan ketaatan, kita harus belajar dari Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Iman Abraham adalah iman sejati yang bertahan. Dia percaya, yakin, taat, sabar, kuat, dan memuliakan Allah. Luar biasa ya kisah Abraham. Saya yakin kita semua sudah tahu kisah Abraham dalam perjanjian lama dan menjadi contoh teladan iman bagi kita di zaman sekarang. Iman semacam inilah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Apa yang dapat kita pelajari dalam perikop ini sesuai dengan topik kita, Allah memperhitungkan iman orang percaya. Yang pertama adalah semua karena kasih karunia Allah. Mengapa Paulus mengatakan bahwa Allah
menepati janjinya kepada Abraham yang memberikan anak baginya, itu adalah karena kasih karunia. Seperti yang kita tahu kisahnya dalam Kejadian 12, Allah membuat bagi Abraham suatu janji yang amat besar dan indah. Ia berjanji bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan oleh dia semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji itu akan diberikan kepada Abraham karena imannya kepada Allah, bukan karena ia rajin melakukan perintah-perintah Taurat, melainkan kasih karunia Allah yang diberikan sebagai jawaban atas kepercayaan Abraham yang mutlak. Menurut Paulus, janji itu tergantung pada dua hal, dan hanya dua hal itulah, yakni kasih karunia Allah dan iman yang sepenuhnya dari Abraham. Paulus memberikan penjelasan kepada orang-orang di Roma bahwa janji Allah itu tidak dapat dengan usaha pribadi, yakni dengan melakukan hukum Taurat agar memperoleh pahala dari janji itu. Alasan Paulus mengatakan demikian bahwa tak ada orang yang dapat sepenuhnya memelihara atau melakukan hukum Taurat. Oleh karena itu, apabila janji itu tergantung pada pelaksanaan hukum Taurat, janji itu tidak pernah dapat terpenuhi. Paulus membedakan hal-hal itu dengan tegas. Ia melihat ada dua cara yang saling bertentangan dalam usaha mencapai hubungan yang baik dengan Allah. Yang satu tergantung pada usaha manusia, yang lain tergantung pada kasih karunia ilahi. Pada pihak yang satu ada perjuangan yang sia-sia untuk menaati hukum yang tak mungkin ditaati dengan sempurna. Pada pihak lain adalah iman yang semata-mata percaya dan menerima firman Allah. Pada masing-masing pihak ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Pada satu pihak ada janji Allah. Ada dua kata Yunani yang artinya janji. Yang pertama adalah hypothesis, artinya suatu janji yang bersyarat. Contohnya, saya berjanji melakukan ini apabila kamu berjanji melakukan itu. Yang kedua adalah epaggelia, artinya suatu janji yang dibuat berdasarkan kebaikan hati seseorang tanpa syarat. Kata inilah yang Paulus gunakan untuk janji Allah. Seolah-olah dia mengatakan Allah adalah seperti seorang ayah. Ia berjanji untuk mengasihi anak-anaknya apapun yang mereka perbuat. Ia mengasihi sebagian dari kita dengan senang karena mereka menyukakan hatinya. Dan ia mengasihi sebagian dari kita dengan sedih karena mereka mendukakan hatinya. Tapi bagaimanapun ia mengasihi kita. Janji itu tidak tergantung pada usaha kita, melainkan hanya pada kemurahan hati Allah. Yang kedua, adanya iman. Iman adalah kepastian bahwa Allah benar-benar demikian. Oleh karena itu, iman adalah mempertaruhkan segala sesuatu pada Allah yang adalah kasih. Yang ketiga adalah adanya kasih karunia. Pemberian yang berdasarkan kasih karunia adalah sesuatu yang tidak tergantung pada perbuatan baik atau jasa. Sebenarnya manusia tidak akan pernah dapat memiliki kasih Allah dengan usahanya sendiri. Manusia mendapatkan kemuliaannya bukan karena apa yang dapat
ia lakukan bagi Allah, melainkan apa yang Allah telah lakukan bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, Paulus memperhadapkan dua jalan kepada orang-orang yang ada di Roma. Jalan yang satu ialah mencari hubungan yang benar dengan Allah melalui usaha-usahanya sendiri, dan cara itu pasti gagal. Jalan yang lain adalah melalui iman, menerima kasih karunia Allah yang disediakan supaya ia dapat memasuki persekutuan dengan Allah. Bagian yang kedua yang dapat kita pelajari dalam perikop ini adalah dalam ayat 18 sampai dengan 25, yaitu percaya kepada Allah yang menjadikan ketidakmungkinan menjadi mungkin. Bagian ini Paulus mengemukakan contoh lain lagi dari ketaatan Abraham pada firman Allah. Janji bahwa oleh keturunannya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat yang diberikan kepada Abraham ketika ia telah tua. Istrinya Sarah mandul, dan sekarang ketika ia berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun, Allah menjanjikan lagi seorang putra bagi mereka. Melihat kenyataan itu, kelihatannya janji itu sangat sulit untuk dipercayai dan sangat sulit untuk diharapkan pemenuhannya, karena telah lewat waktunya bagi Abraham untuk mendapatkan seorang anak, dan sudah lewat waktunya bagi Sarah untuk melahirkan. Tetapi sekali lagi Abraham percaya akan firman Allah, dan karena iman itulah diperhitungkan sebagai kebenaran kepada Abraham. Abraham boleh memiliki persekutuan yang indah dengan Allah karena ia mau mempercayai firman Allah. Oleh karena itu, jika kemauan Abraham untuk mempercayai firman Allah menyebabkan ia dibenarkan, seharusnya juga demikian dengan kita. Jadi bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman yang menentukan hubungan antara Allah dan manusia. Dalam hal ini, inti iman Abraham ialah ia percaya bahwa Allah dapat membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selama kita berkeyakinan bahwa segala sesuatu tergantung pada usaha kita, maka kita tak dapat tidak menjadi pesimis, karena pengalaman mengajarkan kepada kita bahwa sedikit sekali yang dapat dicapai dengan usaha kita. Apalagi pada zaman sekarang ada banyak orang yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan dengan cara instan. Pertolongan Tuhan itu dapat terjadi secara proses. Mungkinkah itu proses yang cepat atau juga yang lambat? Maka akan dituntut sebuah kesabaran, sebuah ketabahan, dan juga sebuah tuntutan iman yang teguh. Apabila kita menyadari bahwa bukanlah usaha kita, melainkan karena karunia Allah, maka kita menjadi optimis karena kita percaya bahwa dengan Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dalam ayat 18 adalah hal yang mudah bagi kita untuk mempercayai sesuatu yang sudah pasti. Namun bagaimana seandainya
kita harus memiliki keyakinan untuk hal-hal yang tidak pasti. Memiliki keyakinan dalam ketidakpastian adalah ujian bagi iman kita. Abraham dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian. Bagaimana mungkin dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa kalau umurnya sudah lanjut dan rahim istrinya sudah tertutup? Ada beberapa tokoh yang bisa kita pelajari, seperti Yusuf dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian. Saat dia dijual sebagai budak dan dipenjara akibat fitnah, sangat sulit untuk mempercayai bahwa suatu saat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Juga Musa dituntut untuk memiliki keyakinan dalam ketidakpastian. Siapa yang berani memastikan bahwa bayi yang terapung di sungai Nil itu akan selamat, bahkan menjadi pangeran Mesir? Atau Daud dituntut untuk memiliki iman dalam ketidakpastian. Siapa berani memastikan bahwa seorang gembala akan menjadi raja? Barangkali hari-hari ini kualitas iman Anda yang sebenarnya sedang diuji. Anda dituntut memiliki keyakinan dalam ketidakpastian. Semua yang serba tidak pasti tidak seharusnya menggoyangkan iman kita. Sebab keyakinan kita bukan berdasarkan pada situasi yang tidak pasti, melainkan kepada Tuhan yang pasti. Ada amin? Amin ya. Jangan biarkan ketidakpastian menggugurkan iman kita. Mari kita belajar dari Abraham yang memiliki keyakinan dalam ketidakpastian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apakah kita berani percaya sekalipun tidak ada dasar bagi kita untuk berharap? Sesungguhnya memiliki keyakinan dalam ketidakpastian adalah kunci untuk mengalami mukjizat Tuhan. Tetaplah berharap sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ada sebuah kisah seorang wanita yang sudah 20 tahun tidak memiliki anak. Dia adalah seorang jemaat anggota Joel Osteen yang menuliskan kisahnya dengan judul It's Your Time. Wanita ini sangat mengharapkan dan memiliki iman yang teguh bahwa suatu saat Tuhan akan memberikan anak baginya. Walaupun Joel Osteen sebagai gembalanya telah memberikan usul untuk mengadopsi seorang anak, namun dia tetap berharap dan berkeyakinan bahwa Tuhan akan memberikannya seorang anak. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mungkin di antara kita ada beberapa wanita yang belum dikaruniakan Tuhan. Kita belajar dari Sarah, dari Dawn, dan juga
beberapa wanita lain yang dengan sabar, dengan tabah, dengan penuh keyakinan, dan juga penuh dengan iman bahwa semakin panjang penantian untuk menantikan kelahiran anak, justru di situ Tuhan menuntut keteguhan iman kita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, ternyata sangat mungkin bagi Tuhan. Apakah hari ini kita menghadap tembok kemustahilan? Jika ya, inilah waktu bagi kita untuk menaruh iman dan pengharapan kita kepada Kristus yang penuh keajaiban itu. Harapkan mukjizat terjadi meski secara manusia hal tersebut sangat kecil kemungkinannya. Jika Tuhan sudah memberikan janjinya secara pribadi dalam kehidupan Anda dan Tuhan sudah menaruh sebuah benih iman di dalam hati Anda, percayalah bahwa suatu saat Anda pasti akan menerimanya. Bersyukurlah bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan impian-impian kita. Jika impian kita seturut dengan rencananya, yakinlah pasti Dia akan menggenapi dan mewujudkan impian kita. Apakah itu jodohmu, mendapatkan pekerjaan yang baik, atau mengharapkan sesuatu jabatan yang lebih baik? Taruhlah cita-citamu di dalam tangan Tuhan. Allah bekerja melampaui segala kemungkinan ketika kemungkinannya sangat kecil bahwa bisa dikatakan mustahil. Tuhan bisa menyatakan keajaibannya di tengah-tengah kita. Karena itu seharusnya tindakan kita berdasarkan iman, bukan berdasarkan kemungkinan. Bukan berdasarkan pada nalar, tapi berdasarkan janji Tuhan. Sama seperti Abraham, sama seperti berkatnya kepada Abraham, demikian juga berlaku berkatnya kepada kita. Dan itu harus kita aminkan. Ketika kemungkinan untuk sukses sangat kecil, ketika kemungkinan untuk sembuh adalah mustahil, ketika kemungkinan untuk mengalami pertolongan seolah sudah tertutup, percayalah dan serahkan kepada Tuhan. Lihatlah betapa ajaib cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan kemungkinan. Tidak peduli kemungkinannya besar atau kecil, atau bahkan sudah tidak ada kemungkinan sama sekali, Tuhan tetap bisa menyatakan pertolongannya kepada kita. Oleh sebab itu, milikilah iman yang merebut dan mengalahkan persoalan hidup, bukan hanya iman yang sekedar bertahan. Kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi ketika memiliki kapasitas iman yang bergerak untuk mengalahkan dunia. Bahwa iman Abraham, yaitu kepercayaannya, hubungan kasih sayangnya dengan Allah, dan keyakinannya yang tidak goyah akan Allah dan janjinya diperhitungkan sebagai kebenaran oleh kemurahan dan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, taruhlah pengharapanmu dan imanmu dan juga kasihmu kepada Allah. Ingatlah bahwa tidak ada perkara yang besar, hanya Tuhan yang besar dalam semua perkara kita. Tuhan memberikan solusi, memberikan jawaban, dan juga jalan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu.